karena kita akan memasuki acara ibadah kita. Mari kita memasuki saat teduh, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus Anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pemurung, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel untuk kita minggu ini tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-20 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yang salahnya, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bagi penyakit dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan untuk kita mengakhiri. Warta Jemaat HKBP yang 1, Minggu 24 Januari 2021, Minggu ketiga Epifanias. Tema: Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang kedua, bagi nats untuk pertanyaan web dan hari minggu yang akan datang dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, titik nama ragam. Pertama, jadwal ibadah minggu di gereja HKBP jam 1 dapat dilihat di Warta Jemaat. Kedua, kebaktian remaja dan apostol. Kebaktian remaja dan apostol yang telah diserahkan sejak hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 akan dimulai kembali pada hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021 masuk seperti biasa jam 1 siang. 3. Sermon Parlamado. Sermon Parlamado yang telah diserahkan sejak hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Untuk itu diberitahukan kepada Parlamado gereja kita bahwa sermon Parlamado akan dimulai kembali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2021 masuk seperti biasa jam 7 malam bertempat di gereja HKBP jam 1. 4. Ramah tamah tahun baru dalam rangka tahun kebudayaan HKBP tahun 2021. Dalam rangka tahun kebudayaan tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh kantor pusat HKBP, maka segala program yang akan dilaksanakan oleh HKBP jam 1 akan berpusat kepada tahun kebudayaan. Untuk itu diminta kepada dewan-dewan dan seksi-seksi yang ada di gereja kita HKBP jam 1 sebelum melaksanakan program tersebut agar dapat melaksanakan ramah tamah tahun 2021 dan membicarakan program tahun kebudayaan HKBP tahun 2021 di gereja HKBP jam 1 pada hari Senin sampai Rabu tanggal 25 sampai 27 Januari 2021 bertempat di gereja HKBP jam 1 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Senin tanggal 25 Januari 2021, Dewan Koinonia dan seksi-seksi yang ada di bawahnya masing-masing masuk jam 7 malam. 2. Selasa tanggal 26 Januari 2021, Dewan Koinonia dan seksi-seksi yang ada di bawahnya masing-masing masuk jam 7 malam. Rabu tanggal 27 Januari 2021, Dewan Koinonia dan seksi-seksi yang ada di bawahnya masing-masing masuk jam 7 malam. 4. Keuangan dan saldo. Saldo kas tanggal 17 Januari 2021 terdiri dari kas rupiah 29 juta 103.235 rupiah, kas pembangunan 23.624.060 rupiah, jumlah 52.727.245 rupiah. Saldo kas 24 Januari 2021 terdiri dari kas rupiah 31.708.348 rupiah, kas pembangunan 25.202.060 rupiah, jumlah 56.910.408 rupiah. Demikianlah warta Jumat untuk minggu ini.
kita menjadi keputusan bersama kita satu dengan satu diri. Amang, inang, seluruh yang ada di sini menghunjuk saya dalam kehidupan personal, menghunjuk kehidupan kita dalam kehidupan individual, dalam tugas dan panggilan kita. Maka kalau kita ingin merubah dunia ini, merubah kehidupan tatanan yang ada dalam kehidupan berjemaat kita, kehidupan tatanan yang ada di HKBP Jambi 1 ini, baik itu dalam lingkungan kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam masyarakat kehidupan kita ataupun di sekitar kita, kesederhanaan yang diarahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tawaran keselamatan itu adalah tawaran personal, tawaran perorangan yang dihadirkan dalam kehidupan perjalanan kita. Oleh sebab itu, carilah amang inang orang-orang Ninive di keluargamu, di masyarakat sekitar, di lingkungan kita. Hati, luluyamu ma aka jolma-jolma songon halat Ninive, aka jolma napardusai luluyamu ma dang didokon baik panitia asa tabahen lahu mengubah pola pikir dah, tapi person personal orang-orang. Dan mari kita lihat di ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang balikkan. Kata ditunggang balikkan boleh kita lihat nantinya amang inang dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25, sama halnya dengan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Karena apa? Ada hal keberdosaan di dalamnya. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita pelajari amang inang dan saudara-saudariku sudut nauposo dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan tidak memerlukan 40 tahun. Dikatakan di situ 40 hari lagi. Tidak memerlukan 40 tahun ataupun 40 hari lagi baru kita akan boleh pergi, baru kita akan boleh bertobat, baru kita boleh akan berubah. Tidak. Tidak. Kita tidak butuh 40 tahun. Kita tidak butuh 40 hari. Kita tidak butuh 40 jam. Kita tidak butuh 40 menit. Dan jangankan kalau perlu kita butuh 40 detik untuk memastikan dalam kehidupan ini kita siap dengan pertobatan, kita siap dengan perubahan yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita. Ati 40 minut tokin nai nama alani, marilah amang inang kita sudah dihunjuk, dan marilah kita untuk bertobat dalam kehidupan ini. Marilah menjadi Yunus-Yunus zaman now pada saat ini. Yang terakhir, adong do sada amata bapak ini dia senantiasa datang ke gereja, tetapi ketika datang ke gereja senantiasa berdoa di depan. Ada itu di gereja itu di sebelah kanan gambar Tuhan seperti gambar yang menerima ataupun yang mengambil, dan di sebelah kiri daripada gereja itu ada gambar iblis yang menunjukkan kakinya menginjak. Jadi datanglah bapak ini Roma amat tahun ada orang so marminggu di Sangahodo pertama sekali berdoa
Yang pertama sekali berdoa di gambar Tuhan Yesus yang menerima ataupun mengambil. Dia berdoa, setelah itu dia berjalan kepada gambar di sebelah kirinya. Dia juga berdoa di depan gambar iblis yang menunjukkan kakinya menginjak. Dan hal itu dilihat oleh pendeta yang dilayani setiap minggu. Bingung pendeta ini, apa yang dilakukan? Ya hadona dibahen amat tahun nina paditoma di bagasar rohana. Jadi dia duduk di depan, dan setelah itu masuklah acara minggu seperti biasa, seperti yang kita lakukan. Dung sidung marjami tapat di tahun ditutup marhiti tangiang pasu-pasu Roma amat tahun nin nama amang paditah tabu hat jami tamunai bigio kunakin ninna bah melihat mbak. Terima kasih, mungkin Tuhan bisa memberikan keselamatan bagi kita dan bagi amang untuk melakukan firman-Nya. Ninna padi tahun dinggan alai suku-suku ku amang. Aku mau bertanya kepada amang, kenapa amang berdoa setelah berdoa di gambar Tuhan Yesus itu dan berdoa di gambar daripada iblis itu sendiri? Nina imada amang songo jamita munai tabu situtu jamita munai songoni manyan Tuhani songo gabarnai naing manogu wow mengambil saya, memberkati saya dalam kehidupan ini. Itulah doa saya yang senantiasa saya lakukan. Tetapi ketika Tuhan mungkin tidak mengambil saya atau memberkati saya, menolong saya berdoa kepada iblis supaya nanti kelak dalam kehidupan yang mungkin setelah saya mati, jangan saya dibuat ke dalam penderitaan yang terlalu sulit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tudus-tudus nakin ilustrasi ataupun cerita namari pola nakin bahwasanya Allah sudah menawarkan yang namanya keselamatan, tetapi Allah juga sangat menghargai yang namanya iman kepercayaan kita. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayat yang kelima. Orang Ninive percaya kepada Allah. Mari kita lihat percaya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan daripada iman kita itu sangat dihargai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu orang-orang yang sudah percaya, sekalipun orang-orang Ninive yang mungkin dalam kehidupannya senantiasa hanya bergumul dalam keberdosaannya, tetapi ketika sudah mengatakan percaya kepada Allah, bukan kepada Yunus itu ya, hati daung. Mari percaya kepada firman, bukan kepada pengkhotbahnya. Ate idona yang si tekanoton. Mari percaya khotbahnya, bukan kepada orangnya. Oleh sebab itu, kepercayaan yang boleh kita arahkan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kehidupan kita ini tetap senantiasa berubah-ubah dalam hal perlakuan ataupun kelakuan kita. Berubah. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Orang yang berdosa sama halnya melihat orang yang sedang mati. Mari kita lihat. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Aka jolmana porsia, jolmana saya toktong, marha porsia tu Jehovah tu debata. Kepada Tuhan kita yang kita sembah itu adalah orang-orang yang senantiasa melihat keberdosaannya itu seperti orang yang mati. Orang yang mati. Itu sebabnya marilah amang inang, ketika kita sudah percaya
dalam kehidupan kita ini, mari kita selubungkan hati, pikiran, tingkah laku kita ketika kita melihat keberdosaan kita, ketika kita melihat dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena ketika Tuhan sudah menghargai yang namanya keselamatan, yang namanya kepercayaan dan iman kepercayaan kita itu, maka ayat yang ke-10 lah yang menuntaskan kehidupan daripada kota Ninive itu sendiri dengan cara Allah. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ati tung marasini roha situ tudo Jahoba dukon hapor siotai tu debata. Kemurahan Tuhan seperti topik minggu kita sangat-sangat menyelamatkan kehidupan kita dalam iman kepercayaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di mana firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami masih bisa merasakan anugerah yang terbesar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini melalui firman kebenaran-Mu. Tuhan yang sudah menawarkan keselamatan, Tuhan juga yang sudah memberikan kesempatan yang kedua kalinya, sehingga kami setiap kali dalam setiap minggu mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disitulah Tuhan kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang lebih indah, kesempatan yang lebih fokus untuk menjalin hubungan dengan kehidupan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, ajari hati dan pikiran kami, dan tanamkanlah itu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga perjalanan yang kami lalui, yang kami langkahkan melalui kaki kami ini, tetap senantiasa Engkau ketuk, Engkau berikan kekuatan dalam menjalani hari-hari lepas hari, dalam perjalanan untuk mencari kehidupan, nafkahin keluarga kami, ataupun membesarkan anak-anak kami, ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Berikan pengajaran itu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan ajari setiap orang tua kami untuk tetap senantiasa mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak mereka di dalam rumah, di dalam lingkungan, baik di dalam sekolah atau apapun itu ya Tuhan, sehingga keselamatan itu yang sudah Tuhan tawarkan bukan hanya dapat kami rasakan, tetapi orang-orang Ninive di zaman sekarang ini dapat merasakan dan melakukan daripada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan pada saat ini. Biarkan kehidupan ini kami rasakan secara terus-menerus, sehingga anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang dah boleh kami rasakan dapat senantiasa hadir dalam kehidupan kami, juga hadir dalam kehidupan orang tua kami yang mungkin sakit dalam penyakit yang ada di derita mereka, yang mungkin terbaring dalam kasur ataupun dalam rumah sakit atau apapun itu ya Tuhan. Biarkan tangan-Mu yang menjamah, dan biarkan tangan-Mu juga yang melawat, sehingga penderitaan, sehingga segala penyakit itu dapat mereka rasakan menjadi kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan, ajari kami untuk tetap senantiasa bersyukur kepada-Mu. Ajari kepada seluruh kami ya Tuhan untuk tetap mampu bertobat, dan disitulah rasa syukur kami untuk tetap setia dalam nama-Mu ya Tuhan.
Ajari seluruh ruas jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap tingkah lakunya ya Tuhan. Biarkan senantiasa anugerah-Mu, kasih setia-Mu menemani kami, dan kuatkan kami semuanya ya Tuhan, parhalado-Mu, penatua-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia dalam panggilan, setia untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menyelamatkan mulai dari hari ini sampai kepada akhir kehidupan kami, untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semu, bawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom Mamang Inang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Horas.